Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita percaya dan sepakat kabarnya adalah luar biasa. Karena memang Tuhan Yesus yang luar biasa menyertai, mengembalakan kita sampai hari ini di tengah-tengah masa sulit yang ditimbulkan oleh pandemi. Muncul berbagai persoalan hidup, muncul berbagai persoalan pergumulan hidup akibat pandemi. Banyak orang sekarang ini mengeluh. Kalau ada temannya bertanya, "Mas, lancar Mas?" Apanya yang lancar? Kalau ada orang bertanya, "Pak, gimana Pak, lancar Pak?" Apanya yang lancar? Jadi ketika mereka yang bertanya demikian lalu yang ditanya balik tanya, dua-duanya mengalami kebingungan. Sekarang ini seperti ini kondisinya Bapak Ibu. Saya tidak mau berlama-lama bicara soal masalah pergumulan, persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi. Saya ingin berbicara firman Allah yang pagi hari ini ya, di minggu ini dengan tema ya, orang miskin tapi bahagia. Apa rahasianya? Mari Bapak Ibu kita membaca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang-orang miskin dalam arti miskin yang sebenarnya atau miskin yang sesungguhnya. Rumah sederhana, perabot rumah juga pas-pasan, uang juga hasil sehari, habis sehari untuk biaya hidup dan seterusnya. Tetapi miskin yang dimaksud di ayat ini ya saudara, adalah orang-orang miskin yang miskin di hadapan Allah. Bisa jadi orang itu adalah orang-orang kaya yang diberkati Tuhan, punya uang banyak, rumah mewah, mobil bagus, harta benda yang banyak yang memenuhi rumahnya. Tapi orang-orang yang begini ya, menempatkan dirinya sebagai orang miskin di hadapan Allah. Itu yang dimaksud ini, yang dimaksud firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat 3 ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sekalipun ia memiliki segala-galanya, uang banyak, mobil mewah, rumah bagus dan seterusnya. Tapi mereka berkata, Tuhan, semua yang kumiliki, semua yang ada di dalam rumahku saat ini, itu kepunyaanmu. Kami miliki, kami punya ini, punya itu semata-mata pemberianmu. Itu milikmu. Tidak ada satupun yang kupakai, yang kunikmati, yang kumiliki di rumahku itu yang tidak aku terima dari Tuhan. Semuanya kuterima dari Tuhan. Mungkin Anda berkata, ini hasil usahaku, ini hasil kerja kerasku. Oke, setuju Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, pikiran yang cerdas, kekuatan, tenaga untuk kita mencari uang, itu datang dari mana? Bukankah Tuhan yang berikan kita kekuatan, kepandaian, cakap dalam bekerja, cakap mencari uang, cakap mencari peluang? Itu datangnya dari Tuhan. Semuanya kita terima dari Tuhan. Kesimpulannya, orang-orang yang demikian di hadapan Allah, yang bersikap demikian di hadapan Allah, firman Allah berkata, berbahagialah orang itu, dan sekaligus dia pemilik kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki segala-galanya namun bersikap demikian, ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak gampang cemas, tidak gampang khawatir, karena Tuhan yang punya, Ia pemiliknya. Kalau Dia mau memberi kepadaku, Dia berikan. Yang penting aku bekerja secara wajar setiap hari.
bekerja secara normal setiap hari. Diberkati puji Tuhan hari ini. Belum diberkati puji Tuhan. Alami mujizat hari ini, puji Gusti. Menunggu mujizat Tuhan, sekian lama sudah berdoa bergumul, belum juga dijawab, puji Tuhan. Orang yang demikian disebut oleh firman Allah, berbahagialah orang itu, karena ialah yang memiliki kerajaan sorga. Boleh kita belajar dari salah satu tokoh yang sangat populer. Dia orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia kaya, saleh, hidup benar di hadapan Allah. Dialah Ayub. Satu waktu Ayub diuji. Alkitab berkata dia orang terkaya di timur di zaman itu. Orang terkaya, Bapak Ibu. Satu waktu Tuhan izinkan kekayaannya habis total. Bahkan anak-anaknya semuanya meninggal. Hidup sampai kepada titik nol. Terpuruk. Atau bahasa umumnya Ayub mengalami kebangkrutan total. Bukan cuma hartanya yang habis. Anaknya semua meninggal. Tubuhnya dipenuhi borok. Tidak heran kalau istrinya kemudian mengata-ngatai Ayub, Ayub, Ayub. Coba engkau mikir, di mana Tuhan yang kau sembah, yang kau puja, yang kau kagumi itu? Sudah keadaan begini Tuhan tidak tolong, Tuhan seperti nggak mengerti. Di mana Tuhanmu? Kok engkau masih saleh, masih mengabdi, masih setia sama Tuhan? Ketika Ayub dikata-katai ini oleh istrinya, dia bilang, "Hai perempuan, mengapa engkau berkata seperti orang gila? Kenapa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, sementara yang buruk kita tidak mau? Mengapa kita maunya diberkati oleh Tuhan, saat Tuhan uji kita, kita tidak mau?" Ya. Lalu di Ayub yang pasal yang ke-1 ayat 21, ya, ayat 22, Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa Bapak Ibu. Ini menjadi teladan kita bersama-sama menghadapi masa sulit. Kita tidak sesulit Ayub. Kita tidak sesusah Ayub. Kita tidak sampai terpuruk seperti Ayub. Ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidaklah separah seperti Ayub. Ayub yang sudah parah kayak gitu, dia tidak berbuat dosa kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapapun. Hidupnya happy, hidupnya tetap bahagia. Karena yang Ayub renungkan, Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya lalu dia ambil kapan saja, itu haknya Tuhan. Selama ini saya nerima, saya miliki karena terima dari Tuhan, dan itu kepunyaan Tuhan. Hidupnya penuh bahagia di tengah-tengah kemiskinannya, di tengah-tengah kebangkrutannya tetap happy, tetap bahagia. Ayub orang bahagia selalu positif cirinya. Orang bahagia selalu pikirannya itu positif, baik tentang Tuhan. Dia tidak perlu menyalahkan siapapun juga. Ini yang disebut Alkitab, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ia memiliki segalanya tapi dia merasa bukan pemilik dan bukan satu-satunya yang dia miliki sebagai orang yang paling punya di dunia ini. Melainkan dia berpikir Tuhan yang punya. Aku cuma diberi. Kalau Tuhan ambil, itu haknya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang miskin di hadapan Allah, selain hidupnya happy, bahagia, Tuhan bilang orang-orang yang demikianlah yang punya kerajaan Allah. Alkitab menulis dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Demikian firman Tuhan,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal kerajaan Allah bukan soal makan minum. Ini berbicara tentang kerajaan Allah, bukan soal hidup mewah, hidup bergelimpangan harta, hidup bermewah-mewah. Bukan soal itu, Bapak Ibu. Tapi orang yang dimaksud memiliki kerajaan Allah di sini adalah soal orang-orang yang memiliki pola hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran. Ketika mereka itu mengambil kebijakan, memutuskan hidup, baik saat dia memutuskan dengan sebuah sikap, tindakan atau perkataan itu dalam koridor kebenaran. Berkata benar, bertindak benar, bersikap benar. Benar ini belum tentu baik bagi orang lain, karena baik itu juga belum tentu benar. Tapi kalau benar itu pasti baik, jangan dibalik-balik Bapak Ibu ya. Manusia seringkali ngukurnya itu semata-mata dari baik. Pokoknya baik. Soal benar atau tidak masa bodoh. Yang penting baik di mataku. Itu ukuran manusia kebanyakan. Tapi Tuhan ngukurnya enggak dari situ. Tuhan ngukurnya benar dulu. Dari benar mendatangkan kebaikan. Hal kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal hal-hal duniawi, kekayaan yang bersifat duniawi, jabatan yang bersifat duniawi, melainkan soal orang itu memiliki enggak pola hidup yang dibangun di atas prinsip-prinsip kebenaran. Yang kedua, soal damai sejahtera. Saya percaya Alkitab menjamin orang-orang yang hidup dalam kebenaran pasti akan mengalir dalam hidupnya itu namanya damai. Damai itu kemudian menghasilkan sejahtera. Dan yang ketiga, orang yang sudah hidup benar selain mengalami damai di hatinya, di hidupnya, lalu berkembang menjadi sejahtera, dilengkapi oleh Roh Kudus yaitu sukacita. Sebagai bentuk Roh Kudus setuju dengan pola hidup kita, walaupun orang lain mungkin menilainya salah, mungkin orang lain menilainya kita keliru hidup dengan prinsip benar. Tapi Roh Kudus memberikan persetujuan orang-orang yang hidupnya benar pasti memiliki damai sejahtera. Roh Kudus menyempurnakannya dengan sukacita, sehingga sehari-harinya hidupnya penuh dengan sukacita. Kesulitan, pergumulan hidup, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga dan seterusnya itu hal biasa yang dialami oleh semua manusia, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun mengalami hal yang demikian. Bedanya adalah orang-orang yang hidupnya itu hidup sesuai firman Allah, hidupnya lebih happy, hidupnya lebih bahagia sepanjang musim. Sebaliknya ada banyak orang memiliki banyak kekayaan namun hidupnya tidak bahagia karena mereka merasa pemilik, sehingga mereka itu akan berupaya keras mengejar target menambah jumlah kekayaannya sampai lupa sembahyang, lupa ibadah, lupa baca Alkitab, lupa beramal, menabur, memberkati orang, berbagi dengan orang, melupakan kehendak Tuhan. Ya. Karena mereka merasa aku ini pemilik, harus ku tambah lagi apa yang sudah ada padaku. Aku tambah lagi. Ya, tambah lagi. Lupa tentang kewajiban utamanya. Ya. Waktunya, tenaganya, pikirannya, ya, hidupnya, kesehariannya terfokus kepada untuk menambah hartanya, menambah kekayaannya, ya, sampai lupa yang utama, yaitu mencari kerajaan Allah dan kehendak Allah dalam hidupnya. Maka tidak heran orang kaya itu nggak bahagia, orang yang memiliki segala-galanya juga nggak bahagia.
Karena mereka lupa bahwa mereka itu ya harusnya ingat, bukan pemilik, tapi mereka penerima yang dari Tuhan, pasti happy. Kalau tidak percaya, buktikan firman Tuhan saudara-saudara. Kalau percaya, saudara berarti mulai mikir, benar atau tidak kata firman Allah. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, kata firman Allah Matius pasal 13 ayat yang ke-9. Barang siapa mendengar renungan hari ini, firman Tuhan yang terdengar hari ini, yang didengar hari ini, ya, hendaklah ia mendengar dan hiduplah dalam kebahagiaan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat renungan firman-Mu hari ini yang Engkau telah sampaikan. Ya Tuhan, lewat hamba-Mu kami bersyukur memiliki Tuhan yang selalu berfirman, mendidik, mengarahkan, menguatkan, meneguhkan kami, meyakinkan kami Tuhan akan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Apa yang kami miliki hari ini, yang ada pada tubuh kami, yang menempel di tubuh kami, yang ada di rumah kami, semua yang kami miliki, harta, benda, kekayaan, itu milik-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengambil kapan saja itu hak-Mu, karena kami sebagai orang yang menerima pemberian-Mu. Tetapi kami bersyukur atas pemberian itu semuanya Tuhan. Kami mau hidup berbahagia Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau hidup seperti firman-Mu yang hari ini Engkau sampaikan Tuhan. Kami ingin hidup bahagia sepanjang musim hidup kami. Tuhan, kiranya anugerah rahmat-Mu turun atas kami. Ya Bapa yang ada di sorga, Tuhan Yesus, kiranya kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu memperlengkapi hidup kami hari demi hari. Roh Kudus, kiranya Engkau bersekutu, mengawali, menyertai kami, meneguhkan, menguatkan, memberi kami kekuatan penghiburan. Kiranya berkat kemakmuran, kesejahteraan, berkat anak cucu, ya Tuhan, Engkau mengalirkan dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkat Tuhan kami terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.